Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Pak Eko Santoso atau biasa dipanggil dengan Pak Eko. Di sini di kelas 7 ini saya akan mengambil pelajaran yaitu materi pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini mungkin masih perkenalan materi dulu ya, jadi mungkin belum banyak yang akan kita bahas. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan perkenalkan dulu yang namanya Pancasila ya. Mungkin di LKS bisa kalian buka di bukunya di halaman 3 ya, tentang Pancasila. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai generasi penerus bangsa yang baik, maka kita harus mengenal apa itu Pancasila dan harus memahami apa itu Pancasila. Dan setelah kita mengenal dan memahami, mari kita implementasikan, kita terapkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila itu pada dasarnya yaitu pedoman bagi kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak sekalian, mari kita perkenalan dulu dengan apa itu Pancasila. Pancasila diambil dari dua suku kata yaitu panca dan sila ya. Panca itu 5 ya. Ingat ya, jadi panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan yang mengatur kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari harus selalu mengacu kepada Pancasila ya. Tidak boleh kita menjalani kehidupan ini melenceng daripada Pancasila, karena negara kita adalah negara hukum. Semuanya berkaitan, semuanya diatur oleh hukum. Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia semua mengacu kepada Pancasila ya. Jadi kehidupan kita semua diatur, tidak ada yang boleh sembarangan seperti itu. Pancasila sendiri ini sudah di Indonesia sudah terkenal atau sudah dikenal sejak abad ke-14, yaitu pada buku yang berjudul Sutasoma ya, karangan dari Empu Tantular. Jadi istilah Pancasila ini sudah sangat lama dikenal di Indonesia ya. Nah, sebelum kita belajar kepada sejarah perumusannya, mari kita telaah dulu apa itu Pancasila. Pancasila, masih ingat? Ada yang hafal, pasti juga ada yang tidak. Nah, ini yang harus kita perdalam lagi. Jadi kita minimal ya, sebelum memahami, sebelum kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari, minimal kita harus tahu, kita harus hafal apa isi dari Pancasila itu sendiri. Pancasila ya, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan kita? Ya, negara kita itu adalah negara yang beragama, negara yang berketuhanan ya. Maka dari itu seluruh warga negara Indonesia ya itu wajib untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, ibadah terhadap Tuhannya masing-masing. Karena negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Di negara kita ada berapa agama yang diakui? Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik,
ada Hindu, ada Buddha, dan terakhir ada Konghucu. Nah, agama-agama tersebut silahkan untuk melakukan ibadah ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk beribadah itu tentu juga diatur di dalam undang-undang, di dalam hukum, bahwasanya tidak boleh ada orang yang memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah memiliki agama yang lain tersebut. Itu sudah ada diatur di dalam undang-undang. Nanti kan kita bahas lebih lanjut. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan, ya. Jadi kita harus memanusiakan manusia, ya. Jadi tidak boleh ada yang namanya pendiskriminasian dan sebagainya, ya. Jadi kita juga harus memiliki adab yang baik ya, di dalam pergaulan kita, ya, memiliki tingkah laku yang baik di dalam pergaulan kita, di dalam kita bermasyarakat, ya, baik terhadap teman sepermainan, terhadap orang yang lebih tua, ya, terlebih terhadap orang tua kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa artinya persatuan Indonesia? Kita di dalam bergaul, di dalam bermasyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan, ya, karena negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita itu negara yang multikultural, ya, berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, ya. Sebagai contoh misalnya, saya orang Jawa, saya di tetangga saya misalnya ada orang Batak atau ada orang Ambon, saya nggak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi kita di dalam bermasyarakat tidak boleh milih-milih teman, ya, mau yang agamanya Kristen, yang mau agamanya Hindu, selama itu teman kita, ya kita temanin, ya. Tidak boleh saling mengejek, dasar, ya, dasar ini, dasar itu, tidak boleh, ya. Atau ada teman yang kulitnya berbeda warnanya dengan kita, ya, contoh kita punya teman yang berkulit hitam, kita ejek dan sebagainya, itu tidak boleh, ya. Jadi intinya daripada persatuan Indonesia adalah kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, adat istiadat di dalam bergaul, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, kerakyatan, sila yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di dalam negara Indonesia adalah kita negara yang demokrasi. Jadi semuanya, ya, itu jika istilahnya ada suatu masalah harus kita musyawarahkan, ya, harus kita musyawarahkan dengan baik, ya, agar mencapai tujuan yang sama. Jadi seperti itu, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi semua masalah yang ada di dalam lingkungan, baik lingkungan rumah atau lingkungan desa, kecamatan, dan sebagainya, jika terdapat suatu masalah, maka kita harus musyawarahkan untuk mendapat tujuan yang sama, ya, mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah masalah tersebut, ya. Nah, di dalam memilih pemimpin pun sama, kita juga harus bermusyawarah. Dengan cara apa? Melakukan pemilihan umum, ya, memilih kepala desa melalui pemilihan, kemudian memilih bupati, melakukan pemilihan. Itu suatu musyawarah, ya. Jadi siapa yang mendapatkan suara terbanyak, maka itulah keputusan kita bersama, maka dialah yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kelima, sila yang kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, baik di dalam hukum ataupun di dalam hal-hal yang lain, tidak boleh ada perbedaan. Jadi seperti itu, ya. Ketika anak pejabat sekalipun, ketika dia melakukan sebuah kejahatan, ya maka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, ya.
Ketika dia anak orang rakyat biasa, dia melakukan sebuah kejahatan pun sama, tidak boleh dibedakan di dalam hal hukum ya, ataupun hal-hal yang lain. Kita ambil contoh seperti itu ya. Contoh seperti kemarin berita yang lagi hangat ya, artis Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri. Kita tahu suaminya yaitu Ardi Bakri adalah anak dari tokoh nasional yaitu Abu Rizal Bakri. Mereka berdua tertangkap atas kasus narkotika. Ya, jadi tidak pandang bulu di dalam negara ini, walaupun anak pejabat sekalipun, ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pasti langsung akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka itulah yang disebut dengan keadilan sosial. Jadi di Indonesia ini adalah tidak ada yang namanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk materi pengenalan Pancasila untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tidak ada tugas, kita hanya perkenalan saja tentang materi Pancasila. Nanti minggu depan insya Allah jika sudah tatap muka, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sejarah perumusan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu dirumuskan sebelum menjadi sebuah Pancasila. Jadi seperti itu. Baik, kiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.